Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere, dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-10 pada adaptasi dari light novelnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Volume ke-10 Prolog. Mode Imoto dikeluarkan. Ketika aku masih sangat kecil, aku adalah anak yang sangat nakal dan bermasalah, ucap Yuki. Ya, Alisa merasa hatinya tertekan dengan kuat ya ketika monolog Yuki yang dimulai dengan pengantar yang sulit untuk dipercaya. Dia juga sudah mendengar dari masa Chika bahwa Yuki di masa lalu merupakan anak yang gampang sekali penasaran dan juga aktif. Namun dia kehilangan kebebasan tubuhnya karena sakit dan harus menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Dalam keadaan itu dia harus berpikir tentang apa yang bisa dia lakukan untuk keluarganya. Ya, Alisa tahu bahwa Yuki tidak akan meminta simpati yang murahan terhadap dirinya. Rasanya sangat lancang jika dirinya seolah-olah bisa mengetahui rasa sakit dan penderitaan Yuki pada saat itu. Hanya dengan mendengarkan ceritanya saja, ya Alisa sangat menyadari. Namun meskipun begitu, dia memejamkan matanya dan berusaha keras untuk menahan air matanya yang hampir tumpah. Jika tidak, Alisa tidak akan bisa bertahan karena cerita Yuki sangat menyentuh hatinya. Sungguh ketabahan dan pengabdian yang luar biasa. Yuki yang sekarang yang disebut sebagai gadis terhormat di akademi adalah hasil dari usaha tanpa henti dan kasih sayangnya yang tak terbatas. Aku menyadari sesuatu. Ya, aku yang sekarang hanya membuat Nisama merasa bersalah kepadaku, ucap Yuki. Dan di hadapan Alisa yang berusaha menahan air matanya, Yuki bercerita dengan penuh rasa sakit. Di mana Alisa sudah tahu apa yang akan diucapkan selanjutnya karena sebelumnya dia mendengarnya dari Masa Chika langsung. Jika Nisama merasa bersalah pada diriku karena sopan santunku, kupikir lebih baik jika aku menjadi adik yang bodoh dan juga imut. Aku banyak belajar dari manga dan juga anime tentang bagaimana caranya. Hehehe, aku sudah merasa sadar kalau itu pemikiran yang sangat kekanak-kanakan, sambung Yuki. Ya, Yuki tersenyum kecil seolah mentertawakan dirinya sendiri di masa lalu dan bertanya kepada Alisa, tahu nggak, Nisama, alasan kenapa Masa Chika Kun menjadi otaku itu sebenarnya karena aku yang mempengaruhinya, jelas Yuki. Itu mengejutkan, jawab Alisa. Ya, Yuki bertanya dengan sedikit nakal dan Alisa menjawab dengan ekspresi seperti tertawa sekaligus menangis. Tanpa terlalu memikirkan reaksi Alisa, Yuki melanjutkan kembali dengan cerita-ceritanya. Pada suatu hari, aku tiba-tiba mengubah sikapku dan merekomendasikan manga kepadanya. Dan Nisama kelihatan sangat bingung. Ya, dimana Yuki menceritakan kembali kenangannya bersama dengan kakaknya tanpa sedikit pun rasa getir atau muram. Yuki yang berperan sebagai adik perempuan yang konyol dan imut perlahan-lahan menutup jarak di antara dirinya dan juga sang kakak. Dan mendengar ceritanya yang menyenangkan sekaligus menyedihkan, Alisa memejamkan matanya dan berpikir, mana mungkin aku bisa menyalahkan mereka untuk hal yang seperti ini. Ya, Alisa merasa malu karena dia merasa tidak puas karena mereka menyembunyikan fakta bahwa mereka berdua adalah kakak beradik. Hubungan di antara mereka berdua bukanlah sesuatu yang bisa disinggung dengan mudah oleh orang lain. Sebaliknya, dia seharusnya merasa berterima kasih karena telah berbagi sebagian dari hubungan itu. Dan ketika Alisa membuka matanya kembali dengan perasaan tenang dan lembut, lalu menghapus semua emosi negatifnya terhadap Yuki. Sedangkan Yuki juga sedang menyelesaikan ceritanya tentang kenangan di masa lalu. Dan kembali lagi berkata, jadi perlahan-lahan Nisama juga mulai tersenyum seperti dulu. Hehehe, seriusan, jika dipikir-pikir lagi sekarang, mungkin ada cara lain yang lebih baik, ucap Yuki. Namun setelah itu Yuki menghapus senyumannya dan menatap kosong ke udara. Dengan ekspresi yang sangat serius, dia mengungkapkan harapannya yang mirip seperti doa. Meski begitu, aku ingin Nisama yang sangat kusayangi tertawa seperti dulu, ucap Yuki. Itu adalah cinta yang sepenuhnya murni, ekspresi emosi yang begitu indah sampai-sampai terasa seperti sebuah keanggunan. Dan saat Alisa melihat cahaya itu, setetes air mata akhirnya menetes dari matanya.
Akan tetapi pada saat itu, Yuki tiba-tiba saja menyeringai lebar, bersandar pada sandaran kursi dengan dagunya dan menyilangkan kakinya dengan sikap angkuh. Lalu sambil memberikan tatapan menantang kepada Alisa, dia menyelesaikan ceritanya dengan bangga. Jadi itulah sebabnya aku muncul. Jawab Alia dengan nada bingung melihat perubahan sikap Yuki. Apa yang baru saja terjadi? Tanya Alia. Sambil berkedip, Alisa mengalihkan pandangannya ke atas sejenak lalu kembali lagi menatap Yuki. Ya, ekspresi puas terlihat dari wajah Yuki. Dengan menunduk dan menekan sudut matanya, Alisa berusaha memahami situasi yang terjadi. Air mata sudah hilang. Sekali lagi, air matanya langsung menghilang. Jadi apa maksudnya ini? Perubahan mendadak dari temannya yang bernama Yuki Suo dengan kejutan yang luar biasa. Alisa berpikir dengan kepala yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Mana mungkin aku salah dengar kan? Tidak. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dirinya. Tetapi tiba-tiba saja kata-kata yang pernah diucapkan oleh Masachika di masa lalu mendadak muncul di benaknya. Dia itu bukanlah gadis yang terhormat seperti penampilannya. Dia hanya menggodamu dan membuatmu jengkel untuk bersenang-senang. Ditambah lagi pernyataan Yuki sebelumnya tentang anak nakal yang suka jahil. Dengan kata lain, inilah sosok asli dari Yuki. Dan selama ini, apa yang dipikirkan oleh Alisa adalah semua. Jadi semuanya hanya acting, ucap Alisa kepada Yuki. Ya, kata-kata itu tanpa sadar keluar dari mulutnya sebelum Alisa menyadari maknanya dan menyesal. Yuki dengan tenang mengubah posisi kakinya dan tertawa dengan nada mengejek. Hahaha, memang, jawab Yuki. Dan itulah yang membuatku begitu imut, jelas Yuki di depan Alia. Jadi itulah isi dari prolog untuk volume ke-10 dari adaptasi light novelnya Roshidere ya. Dimana Yuki masih saja mencoba untuk mengganggu dan juga menggoda Alia dengan cerita-cerita bohongnya terhadap Masachika. Ya, di prolog ini intinya si Yuki itu mengarang cerita yang seolah-olah dia itu adalah gadis imut yang sangat lemah ya di masa lalu dan ingin berjuang untuk mendapatkan senyuman kembali dari kakaknya. Tapi ya walaupun itu sebagian besar adalah hal yang benar yang ada di masa lalunya Yuki, namun di sini Yuki itu mencoba untuk menceritakan hal tersebut itu agar bisa menggoda si Alia, agar Alia itu tertipu dengan aktingnya. Nah, untuk fullnya sendiri pada volume ke-10 dari serialnya Roshidere itu sendiri akan mulai dipasarkan pada tanggal 1 Juli 2025. Jadi tungguin aja untuk pembahasan chapter satunya. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa ya di pembahasan anime lainnya. Jenny.